Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Segala Info Menarik. Ya, untuk video hari ini di sini saya akan membagikan tips atau cara berbudidaya tanaman kangkung ya teman-teman. Dimana kalau kita ketahui tanaman kangkung ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi dia mulai dari perawatannya itu hingga panennya juga cukup singkat, dan perawatannya pula juga tidak terlalu memakan biaya ya teman-teman. Ya, di sini untuk tahap pertama kita melakukan penggemburan tanah dulu ya, atau bedengan. Nah, kalau teman-teman perhatikan kenapa bedengan yang saya gunakan ini kecil, karena ini sebenarnya bedengan untuk tanaman cabai rawit ya teman-teman. Tapi karena cabai rawitnya masih di bibit, jadi untuk menunggu bibitnya kita tanami kangkung terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini setelah kita gemburkan, maka kita akan melakukan perapian ya, atau perataan. Jadi kita ratakan bagian atasnya menggunakan kayu seperti ini. Sebenarnya tidak perlu ya teman-teman untuk meratakan seperti ini, tapi karena ini bedengan untuk cabai yang nantinya juga akan dipasangi mulsa, maka kita melakukan perapian sejak tanaman kangkung ini masuk ya. Jadi ini kita rapikan terlebih dahulu agar bibitnya juga yang kita hambur nanti ini lebih merata ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam berbudidaya tanaman kangkung di sini ada 3 pola ya untuk penaburan bibitnya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman pola apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan budidaya kangkung ini ya, untuk menanam kangkung ini. Ya, kemudian setelah bedengan ini rapi, ini juga tujuannya agar nanti bibit yang kita tebar itu kalau terkena hujan dia tidak terlempar keluar dari bedengan ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan penaburan benih ya. Ya, jadi di sini untuk bedengan ukuran lebar 120, kemudian panjangnya 40 meter. Di sini saya menggunakan bibit kangkung itu sebanyak 1,5 kg ya. Ya, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan penaburan benih. Ya, dan untuk penaburan benih ini, di sini teman-teman ini aja ya, menggunakan insting saja ya teman-teman. Jadi usahakan penaburannya itu merata dan tidak mengumpul ya, atau tidak terlalu tebal ya teman-teman. Jadi tipis-tipis saja. Kita lakukan dulu pertama kali itu dari mulai sisi sebelah dari bedengan ya. Jadi kita ambil setengah-setengah, kemudian di sebelahnya lagi kita tabur merata sampai ke ujung ya teman-teman, secara merata. Ya, jadi cara penaburannya seperti ini. Ya, jadi untuk tanaman kangkung ini sebenarnya itu bagusnya menggunakan ukuran bedengan itu 2 sampai dengan 3 meter ya teman-teman. 4 juga masih bisa ya teman-teman lebarnya itu. Jadi untuk tanaman kangkung, kemudian sayur-sayuran lain ya seperti bayam, itu bisa menggunakan ukuran bedengan dengan lebar seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi setelah kita melakukan penaburan bibit seperti ini, kita timbun dia menggunakan pupuk kandang teman-teman. Jadi tidak pakai tanah, namun pakai pupuk kandang. Dan ini untuk cara lain ya dalam menanam kangkung, kita menggunakan sistem lubang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jarak lubangnya itu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 cm teman-teman. Nah, di sini untuk tiap lubangnya kita memasukkan benihnya itu kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 benih ya. Jadi ini cara lain selain dari cara penaburan ya teman-teman. Kemudian untuk cara selanjutnya yaitu dengan sistem garis seperti ini. Nah, untuk penaburan benihnya juga harus merata ya teman-teman. Jadi jangan terlalu rapat antara benih seperti ini ya.
Lalu kemudian setelah selesai kita meratakan benihnya, langkah selanjutnya kita menutup lubangnya menggunakan tanah ya. Jadi caranya sangat mudah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita tutup. Ini untuk kedalaman lubang ini sekitar 2 cm ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman suasana di kebun. Jadi kalau kita melakukan penanaman kangkung itu dengan cara ditunggal atau di lubang serta di garis itu, kita itu mesti membutuhkan tenaga lebih ya teman-teman, karena juga prosesnya juga agak lama. Jadi kalau kita melakukan sendiri itu lumayan memakan waktu juga ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penaburan atau penanaman benih, ini kita siram ya teman-teman. Bisa juga dengan sistem dilep ya atau diairi. Di jalan perawatannya itu diberi air ya. Nah, jadi bedanya seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih mudah kalau kita melakukan cara dengan sistem menghambur ya. Ya, dan kemudian ini untuk pola yang bergaris. Di sini setelah kita melakukan penaburan benihnya di tiap garis, itu kita cek kembali ya. Jadi kita cek kembali, kita mencari benih yang sekiranya itu kurang merata ya, seperti ini. Ini terlalu mengumpul ya. Jadi karena dia terlalu berkumpul di satu tempat, jadi kita pisahkan ya teman-teman. Kita geser aja ke samping di daerah yang kosong seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita perlu cek kembali, mencari benih yang kurang rata ya. Ya, jadi ini yang usianya sudah 1 minggu ya teman-teman, dimana yang tadinya kita melakukan dengan pola bergaris ya teman-teman. Dan kemudian ini dengan sistem hambur, usianya itu kurang 2 hari lagi, itu 2 minggu ya. Jadi kurang 2 hari lagi usianya 2 minggu. Dan ini sudah siap kita melakukan pemanenan ya. Ini kita sudah panen 1 bedengan, tapi belum selesai ya teman-teman. Itu sana masih ada tersisa sekitar 30% lagi yang belum dipanen. Nah, di sini saya akan menghitungkan kepada teman-teman ya. Jadi dalam 1 kilo benih kangkung itu, ini saya menggunakan benih dari Bika ya, merek Bika. Jadi harganya itu 45.000. Nah, jadi dalam 1 kilo ini kita bisa peroleh itu sekitar kurang lebih 200 sampai dengan 250 ikat ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa mengkalkulasi sendiri keuntungannya ya. Ya, dimana juga kita menggunakan jasa pemetiknya itu dengan upah 30.000 per orang ya. Nah, jadi untuk cara packingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk per 100 ikatnya. Jadi kita menggunakan karung seperti ini. Nanti kita akan susun dia ini ya, perlawanan ya nanti susunnya. Nah, ini untuk benih yang usianya 4 hari. Nah, jadi usia seperti itu sudah bisa kita melakukan pemupukan dasar yang pertama ya. Nah, ini saya tunjukkan proses panen sebelumnya teman-teman. Sambil saya akan jelaskan cara perawatan dari tanaman kangkung ini. Nah, jadi setelah kita menyebar benih, nah, karena saya di sini menggunakan air rendaman kompos ya, jadi pertumbuhannya juga lumayan bagus. Karena kangkung ini sebenarnya lebih bagus dia jika dilakukan dengan cara organik ya teman-teman. Jadi dia lebih cepat. Beda halnya dengan kita melakukan secara kimia ya. Namun kalau teman-teman tidak mempunyai bahan-bahan organik, nah, di sini untuk cara perawatannya teman-teman itu di hari ketiga atau keempat setelah kita melakukan penaburan benih, tanaman kangkung itu kan sudah berkecambah ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi yang di usia 4 hari itu. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan pemupukan pertama, bisa menggunakan urea ataupun NPK ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menaburi urea di atas bedengan itu untuk pertama kalinya itu secara tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini proses packingnya ya teman-teman. Jadi 50-50 kanan kiri, kemudian kita gulung menggunakan karung. Jadi ini totalnya ada 100 ikat ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi setelah kita melakukan pemupukan susulan yang pertama untuk tanaman kangkung, jika dilihat pertumbuhannya masih kurang bagus, maka bisa kita lanjut di hari kelimanya untuk melakukan pemupukan susulan yang kedua, yaitu menggunakan NPK ataupun urea ya. Nah, di sini untuk dosisnya agak tebal, agak banyak ya dari pemupukan yang pertama.
Kemudian untuk 2 hari kemudian bisa kita susul menggunakan pupuk daun ya teman-teman. Nah, untuk hama disesuaikan aja, jika ada hama disemprot, jika tidak ada ya dibiarkan aja ya teman-teman, untuk mengirit modal juga atau biaya ya. Ya oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.